Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru sekalian. Kembali lagi dengan saya Danis Lutfi dari PT Duta Digital Informatika. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru yang masih mengikuti sesi kita siang ini, dan yang telah mengikuti sesi kita dari hari pertama sesi kita hingga kita sampai di penghujung sesi daily meet training ini. Baik, Bapak dan Ibu, perlu Bapak dan Ibu ketahui, sesi ini merupakan rangkaian dari sesi-sesi daily meet training yang telah kita lakukan selama seminggu, mulai dari tanggal 13 Mei hingga hari ini, Bapak dan Ibu. Dan hari ini kita sudah sampai di penghujung sesi, di mana kita akan membahas tentang Google Site dan sekaligus menutup rangkaian sesi meet training kita, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang masih tetap berkomitmen mengikuti daily meet training kita dan yang masih tetap semangat untuk belajar mengenai aplikasi-aplikasi Google yang telah kami sajikan. Baik, Bapak dan Ibu, saya minta tolong kepada Bapak dan Ibu yang menonton streaming ini untuk membagikan link streaming ini kepada teman-teman Bapak dan Ibu yang mungkin belum bisa sempat hadir saat ini juga menonton live streaming ini dengan mengakses di alaman bit.ly/dugi-meet-training-stream. Dan kita akan sama-sama mengikuti live stream ini dan mempelajari tentang bagaimana aplikasi Google Sites ini dapat membantu komunikasi kreatif dalam pembelajaran digital Bapak dan Ibu. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas lanjutan tentang Google Sites dari yang telah kita pelajari kemarin, dan kita akan mempelajari tentang kiat-kiat mengelola Google Sites. Baik, Bapak dan Ibu guru, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingatkan lagi kepada Bapak dan Ibu untuk bisa mengajukan pertanyaan Bapak dan Ibu di bit.ly/dugi_meet-training_sites untuk mengajukan pertanyaan Bapak dan Ibu jika mungkin Bapak dan Ibu mempunyai kendala atau Bapak dan Ibu mungkin mempunyai sesuatu yang ingin Bapak dan Ibu ketahui tentang Google Sites, silakan Bapak dan Ibu ajukan pertanyaan di bit.ly/dugi_meet-training_sites sejak saat ini, Bapak dan Ibu. Dan nanti di akhir sesi kita akan bahas kembali pertanyaan itu dan kita akan mencari jawabannya bersama-sama tentang pertanyaan Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu juga kami sarankan untuk jangan lupa subscribe channel kami di YouTube, yaitu Dugi Indonesia YouTube channel. Silakan search Dugi Indonesia. Kenapa? Untuk menyaksikan tayangan rekaman. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu yang baru saja mungkin sempat hadir di sesi siang ini, mungkin ada Bapak dan Ibu yang terlewatkan sesi-sesi di sejak hari Selasa kemarin, 1 minggu kemarin. Bapak dan Ibu bisa langsung akses ke YouTube. Kami sudah upload video-video rekaman dari tayangan-tayangan pelatihan kemarin. Dan kenapa penting untuk Bapak dan Ibu untuk menonton kembali tayangan tersebut? Karena di akhir sesi nanti ini kami akan memberikan link untuk menuju ke kuis, dan Bapak dan Ibu setelah mengerjakan kuis tersebut akan mendapatkan sertifikat dari Dugi mengenai penggunaan aplikasi Google tersebut, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu kami anjurkan untuk segera subscribe channel kami dan nonton seluruh videonya dan kerjakan kuisnya, lalu dapatkan sertifikat dari Dugi tentang penggunaan aplikasi Google, Bapak dan Ibu. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, apa saja yang akan kita pelajari di 1 jam ke depan ini, Bapak dan Ibu? Nah, saya akan berikan kepada Bapak dan Ibu tips-tips lanjutan mengenai Google Sites, yaitu bagaimana Bapak dan Ibu bisa menambahkan logo ke dalam Google Sites Bapak dan Ibu. Kedua, bagaimana Bapak dan Ibu bisa menambahkan footer pada Google Sites Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana menambahkan page di dalam Google Sites, page-page yang berbeda-beda. Lalu bagaimana menggunakan fitur embed di dalam Google Sites. Lalu yang terakhir, bagaimana kita akan melihat setting-setting yang bisa kita lakukan dalam Google Sites kita, Bapak dan Ibu. Baik. Dan yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana kita mempublish kembali sites kita. Jadi kemarin kita sudah dari sesi kemarin kita sudah mempelajari bagaimana sih kita mempublish sites. Nah, jadi sites kita sekarang ini sudah
bisa dilihat oleh publik, bisa dilihat oleh orang-orang yang kita bagikan. Nah, bagaimana sih jika kita membuat perubahan dan ingin mempublish kembali, kita akan pelajari lagi caranya bagaimana kita mempublish kembali, mereview kembali, atau mungkin juga bisa kita tarik kembali publishnya agar tidak terbit dan tidak bisa dilihat oleh publik lagi. Dan di akhir sesi seperti biasa, kita akan menuju ke forum tanya jawab. Nah, saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang mempunyai pertanyaan nanti di saat-saat kita sedang hands-on dan saat-saat kita sedang training, silakan catat alamat pertanyaan ini dan berikan pertanyaan tentang Google Sites di dugi_midtraining_sites. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan segera langsung masuk ke dalam Google Sites-nya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum juga kita masuk ke topik utama, saya akan kembali mengingatkan kembali ke mereview kepada Bapak dan Ibu bagaimana kita bisa mengakses Google Sites kita, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu bisa pergi ke titik 9. Bapak dan Ibu bisa pergi ke titik 9 di sudut kanan atas. Nah, lalu Bapak dan Ibu klik logo seperti ini. Yang ada tulisannya Google Sites, Bapak dan Ibu. Nah, klik logo Google Sites. Nah, lalu Bapak Ibu klik Google Sites baru. Saya ulang ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu klik titik 9. Klik Google Sites. Nah, di sebelah kiri ada pilihan Google Sites baru Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu klik Google Sites baru. Maka akan tampil seperti itu. Nah, mana sih sites kita yang kemarin yang telah kita buat, kelas bahasa Indonesia Bapak dan Ibu? Nah, sebelum Bapak dan Ibu membuat site, pastikan Bapak dan Ibu menggunakan akun yang tepat atau akun edukasi Bapak dan Ibu. Cara mengganti akunnya adalah lihat di sudut kanan atas akun Google dan pilih akun yang Bapak dan Ibu ingin gunakan untuk membuka sites Bapak dan Ibu. Kita gunakan akun yang kemana ya Bapak Ibu? Akun ini. Nah, jika Bapak dan Ibu sudah memastikan Bapak dan Ibu menggunakan akun yang tepat atau akun edukasi Bapak dan Ibu, akun Bapak dan Ibu bisa langsung melihat situs-situs yang telah Bapak dan Ibu buat sebelumnya atau recent sites. Atau Bapak dan Ibu bisa membuat situs yang baru seperti yang kemarin telah kita bahas. Bapak dan Ibu tinggal klik tanda plus atau gunakan template yang Bapak dan Ibu ingin gunakan. Nah, Bapak dan Ibu bisa kita akan lanjut menggunakan situs kita yang kemarin, yaitu situs kelas bahasa Indonesia. Bapak dan Ibu klik situs tersebut. Sebentar. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke situs. Nah, setelah halaman seperti ini, Bapak dan Ibu bisa melanjutkan mengedit situs Bapak dan Ibu yang telah kita pelajari kemarin. Nah, dari sini kita sudah, jadi situs kita kemarin sudah kita publikasikan dan kita sudah mempunyai halaman sites kita yang bisa dilihat oleh orang lain. Nah, namun mungkin Bapak dan Ibu terpikir situs kemarin masih terlalu dasar, yang telah kita buat masih terlalu dasar, dan kita ingin menambah beberapa ornamen lagi yang bisa memperindah tampilan sites kita atau menambah fungsi-fungsi di sites kita, yang mana kita akan bahas di sesi kali ini Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama, bagaimana sih cara menambahkan logo Bapak dan Ibu? Logo untuk Google Sites kita. Nah, untuk logo Bapak dan Ibu bisa ada dua cara untuk menambahkan logo di Google Sites Bapak dan Ibu. Pertama, Bapak dan Ibu lihat kursor saya di sudut arahkan ke sudut kiri di bagian nama site kiri, maka akan muncul tombol add logo ya. Di sudut kiri di nama sites ada add logo, klik add logo. Lalu Bapak dan Ibu langsung di bagian logo ini Bapak dan Ibu bisa pilih select atau pilih gambar yang telah Bapak Ibu miliki di Google Drive atau di URL, atau Bapak Ibu pilih upload logo. Baik, kita coba upload logo. Lalu kita cari logo Bapak Ibu. Bisa cari logo.
Sebentar. Baik, kita pilih logo ini. Kalau kita open, nah, jika sudah, maka Bapak Ibu tinggal klik X. Maka Bapak Ibu lihat di sudut kiri, logo dari sites kita sudah berubah. Atau cara kedua, Bapak dan Ibu untuk menambahkan logo, Bapak dan Ibu lihat di sudut kanan, ada tombol settings. Bapak dan Ibu klik settings, lalu klik brand image, dan bisa mengganti logo di sini. Dan Bapak dan Ibu juga bisa mengedit logonya di sini. Lihat, Bapak dan Ibu arahkan lagi kursornya ke bagian logo, kan ada pilihan edit logo. Nah, Bapak dan Ibu bisa edit logo dan merubah, menambahkan alt text. Misalnya alt text-nya sites. Nah, sites apa gunanya alt text? Alt text ini digunakan jika pada suatu kondisi logo Bapak dan Ibu tidak dapat tampil karena mungkin ada batasan bandwidth pada orang yang membuka, maka yang akan tampil alt text tersebut. Nah, Bapak dan Ibu bisa pilih warna, tema untuk menyesuaikan tema dengan logo Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, sampai di sini Bapak dan Ibu sudah bisa melihat logo Bapak dan Ibu. Kita akan cek di preview bagaimana sih tampilannya. Nah, Bapak dan Ibu lihat logonya tampil di sudut kiri atas sites Bapak dan Ibu. Baik, cukup mudahkan Bapak dan Ibu untuk menambahkan Google Sites. Oke, kita lanjut ke yang kedua Bapak dan Ibu. Bagaimana sih menambahkan footer? Baik. Kita juga bisa menambahkan footer atau catatan di bagian bawah sites kita. Caranya adalah scroll saja ke bawah, Bapak Ibu. Scroll hingga ke bagian bawah halaman. Lalu arahkan, maka kursor Bapak dan Ibu ke bawah, maka akan tampil tombol Add Footer. Klik tombol Add Footer. Lalu masukkan footer yang Bapak dan Ibu inginkan. Mungkin Bapak dan Ibu ingin memasukkan email Bapak dan Ibu, email atau Bapak dan Ibu ingin memasukkan, Bapak dan Ibu bisa mengatur ukurannya lagi. Seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu bisa menambahkan gambar di insert, masukkan gambar di sini, atau Bapak dan Ibu bisa langsung saja klik 2 dan masukkan gambar yang Bapak dan Ibu inginkan di footer Bapak dan Ibu. Misalnya saya lagi taruh misalnya logo Google. Insert. Nah, Bapak dan Ibu bisa sesuaikan ukuran dari logo tersebut. Nah, Bapak dan Ibu bisa atur posisinya. Nah, seperti itu. Atau Bapak dan Ibu mungkin ingin letakkan di sebelah sini. Nah, sesuai keinginan Bapak dan Ibu bisa atur logonya sesuai keinginan Bapak dan Ibu. Nah, baik. Nah, bagaimana sih tampilan footer ini? Kita lihat jika sudah,
Jika sudah selesai mengedit, Bapak dan Ibu bisa klik di mana saja untuk selesai mengedit, lalu klik preview, lalu scroll ke bagian bawah, nah, footernya sudah tampil di bagian bawah, Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengedit footer tersebut lagi jika ingin mengedit dengan klik edit footer, lalu klik Bapak dan Ibu bisa ubah background-nya menjadi warna yang lain sesuai dengan Bapak dan Ibu, atau juga menggantinya dengan gambar. Select image. Nah, seperti itu. Dan Ibu bisa lakukan sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Lalu klik di mana saja lagi untuk selesai mengedit footer. Maka footer Bapak dan Ibu sudah selesai. Nah, jika Bapak dan Ibu tidak ingin menampilkan footer, Bapak dan Ibu arahkan lagi ke bawah ke edit footer. Bapak dan Ibu klik hide footer on this page. Ini. Maka jika kita lihat ya di preview Bapak dan Ibu, kita cek di preview, kita cek ke paling bawah, maka footernya tidak terlihat. Nah, jika kita ingin tampilkan kembali, Bapak dan Ibu tinggal buka lagi, klik tanda mata lagi di sebelah kiri ini, sebelah kiri bawah. Klik tanda mata, maka footernya akan kembali lagi. Baik, Bapak dan Ibu. Sampai situ cukup mudah bagaimana Bapak dan Ibu bisa mengubah footer dan menambahkan footer pada Google Sites Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kita akan lanjut. Bagaimana sih menambahkan page like? Kemarin kita hanya mempelajari bagaimana membuat satu halaman dalam Google Sites kita. Nah, bagaimana kita ingin membuat Google Sites dengan beberapa halaman-halaman yang berbeda di dalam Google Sites Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu lihat di sebelah kanan, di bar sebelah kanan, Bapak dan Ibu lihat ada insert, page, dan themes. Kemarin kita sudah pelajari bahwa insert ini fungsinya adalah untuk memasukkan konten-konten ke dalam sites kita. Themes itu berfungsi untuk mengganti tema dari Google Sites kita. Nah, sekarang kita masuk ke fitur page. Nah, di sini Bapak dan Ibu lihat, page kita baru mempunyai satu halaman, yaitu halaman home. Jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan halaman baru, Bapak dan Ibu lihat di kanan bawah, ini ada tanda tambah. Nah, Bapak dan Ibu bisa tambahkan new page. Lalu masukkan nama page-nya, misalnya kelas 7. Lalu klik done. Maka Bapak dan Ibu lihat di sebelah kanan navigasinya sudah terdapat dua page, yaitu halaman page home dan page kelas 7. Jika kita ingin tambahkan lagi, kita klik new page, lalu kita tambah lagi misalnya kelas 8 dan kelas 9. Maka Bapak dan Ibu lihat di sebelah kanan atas tampil beberapa halaman yang telah kita buat. Bapak dan Ibu lihat di navigation setting di sebelah kiri, halaman ini bisa kita ubah jika kita ingin menampilkan halamannya di sebelah di bagian atas atau di bagian samping. Nah, Bapak dan Ibu klik navigation setting, klik mode, Bapak dan Ibu bisa pilih mode top atau mode sites. Nah, jika mode top, maka tampilan halamannya akan muncul di bagian atas. Nah, kita coba ke mode site ya, Bapak dan Ibu, mode samping. Kita klik segitiga kecilnya ini, lalu kita klik site. Nah, Bapak dan Ibu lihat di sebelah kanan ini tidak muncul lagi halaman-halaman yang telah kita buat, Bapak dan Ibu. Di mana sih halamannya akan muncul? Bapak dan Ibu klik titik 3. Nah, maka muncul halaman-halaman yang kita inginkan. Nah, kita tinggal pergi ke home, klik home. Baik, kita cek bagaimana sih previewnya jika orang lain membuka site kita. Nah, kita buka preview. Nah, Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, Bapak Ibu bisa pergi ke halaman kelas 7, halaman kelas 8, halaman kelas 9, dan sebagainya. Nah, begitu cara menambahkan halaman.
Bapak dan Ibu. Nah, jika ingin menambahkan konten lagi, pergi ke halaman yang Bapak dan Ibu ingin tambahkan kontennya. Misalnya Bapak dan Ibu masuk ke halaman kelas 7. Nah, Bapak dan Ibu jika ingin menambahkan kontennya seperti sama yang kayak kemarin yang telah kita bahas, Bapak dan Ibu bisa insert lewat sebelah kanan sini. Bapak dan Ibu bisa insert text box, image, dan lain-lain, atau Bapak dan Ibu langsung klik saja di sini, klik kiri 2 kali, maka akan muncul tampilan apa yang ingin Bapak dan Ibu masukkan, apakah teks, gambar, upload, dan lain-lain. Kita coba masukkan ini. Ini lagi, puisi. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan gambar atau video dari YouTube di sebelah sini. Nah, begitu juga jika Bapak dan Ibu ingin mengedit halaman selanjutnya lagi, klik bagian page lagi Bapak dan Ibu, dan pergi ke halaman yang Bapak dan Ibu inginkan. Kayak seperti itu. Nah, jika Bapak dan Ibu ingin merubah urutan dari halaman, mungkin Bapak dan Ibu ingin merubah, saya ingin kelas 9 dulu yang lebih duluan. Dan Ibu ubah, Bapak dan Ibu klik saja page tersebut, terus ini Bapak Ibu, klik page tersebut, lalu ditahan lama, di hold, lalu di drag saja ke mana yang Bapak Ibu inginkan. Gitu. Nah, maka kita lihat urutannya sekarang telah berubah. Nah, juga Bapak dan Ibu bisa merubah halaman homepage. Misalnya Bapak dan Ibu ingin kelas 7 yang menjadi halaman beranda depan situs Bapak dan Ibu. Klik halaman Bapak dan Ibu, halaman yang Bapak dan Ibu inginkan, klik titik 3, lalu jadikan dia homepage, make homepage. Maka halaman kelas 7 akan jadi halaman yang pertama kali tampil ketika orang-orang membuka sites Bapak dan Ibu. Kita cek ya. Baik, kita lihat di halaman paling depan menjadi halaman kelas 7. Seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu juga bisa menduplikat halaman tersebut. Misalnya jika Bapak dan Ibu lihat di home sini ada mungkin konten-konten yang ingin saya gandakan. Mungkin saya ingin menggunakan konten puisinya kembali di halaman yang lain. Bapak dan Ibu klik titik 3, lalu klik duplicate page. Nah, lalu jadikan namanya, misalnya kelas 10. Dan nah, maka akan tampil halaman baru, namun dengan konten yang sama yang telah Bapak dan Ibu buat sebelumnya. Seperti itu. Nah, jika Bapak dan Ibu tidak ingin menggunakan halaman itu lagi, jadi tadi kita sudah menduplikasi halamannya. Nah, bagaimana jika kita sudah tidak membutuhkan halaman tersebut, Bapak dan Ibu? Klik titik 3 lagi, lalu pilih delete. Delete. Nah, maka halaman tersebut akan hilang dari sites Bapak dan Ibu sekalian. Nah, selanjutnya kita juga bisa, selain menambahkan halaman, kita juga bisa menambahkan, baik saya kembalikan dulu, kita jadikan ini homepage-nya. Nah, kita bisa menambahkan halaman subpage atau halaman subnya dengan cara klik titik 3, lalu kita buat subpage di dalam kelas 7. Misalnya kita taruh 7A. Dan nah, maka di dalam halaman kelas 7 ini akan ada halaman subpage kelas 7A. Ini. Atau cara lain Bapak dan Ibu juga bisa buat langsung new page, misalnya 7B. Dan nah, Bapak dan Ibu langsung drag and drop, Bapak dan Ibu klik 7B, lalu masukkan ke dalam halaman kelas 7 tersebut, maka akan secara otomatis halaman tadi masuk ke kelas 7B. Baik, saya ulang ya Bapak dan Ibu, dua cara bagaimana menambahkan subpage ke dalam page di site Bapak dan Ibu. Pertama, Bapak dan Ibu langsung klik halaman Bapak dan Ibu, misalnya halaman kelas 8. Klik titik 3, pilih add subpage, lalu masukkan nama subpage-nya. Dan maka secara otomatis subpage-nya akan tampil. Nah, atau yang kedua, tambahkan new page langsung, 8B, dan lalu drag halaman tersebut ke dalam halaman yang Bapak dan Ibu inginkan.
maka secara otomatis akan menjadi halaman subpage. Nah, atau Bapak dan Ibu bisa juga menghilangkan halaman tersebut dari navigasi, atau halaman tersebut tidak akan tampil di dalam daftar isi. Jadi ketika orang melihat di navigasi tidak akan muncul halaman tersebut. Bapak Ibu misalnya tambahkan halaman 1, add subpage. Misalnya Bapak Ibu taruh ujian. Nah, namun Bapak dan Ibu tidak ingin halaman ujian tersebut tampil di navigasi. Bapak dan Ibu klik titik 3, lalu hide from navigation. Maka halaman tersebut tidak akan tampil di dalam halaman navigasi. Terus bagaimana sih kita akan mengakses halaman tersebut jika halaman tersebut tidak tampil di dalam navigasi? Nah, jadi misalnya kita buat, jadi halaman ini, halaman yang Bapak dan Ibu telah sembunyikan, tetap Bapak dan Ibu bisa tambahkan kontennya. Ini contoh, saya akan masukkan Google Form. Baik, misalnya ini. Nah, halaman ini Bapak dan Ibu bisa tetap edit, namun tidak akan tampil. Nah, terus bagaimana sih gunanya, apa sih gunanya halaman ini disembunyikan dan bagaimana cara kita mengakses halamannya? Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur tombol. Jadi misalnya Bapak dan Ibu klik ke halaman subpage misalnya ya. Lalu kita insert, kita masukkan button ke tombol. Lalu kita masukkan misalnya ujian. Nah, di link ini Bapak dan Ibu bisa arahkan linknya ke link halaman yang tadi telah kita tentukan. Misalnya kita masukkan ke link ujian yang tadi kita sembunyikan ya Bapak dan Ibu. Insert. Nah, maka tombol ini akan mengarah ke halaman tersebut. Baik, kita tes Bapak dan Ibu, kita buka previewnya. Nah, kita lihat tidak ada halaman ujian di sini Bapak dan Ibu, hanya ada halaman kelas 7. Nah, jika anak-anak misalnya murid-murid Bapak dan Ibu ingin Bapak dan Ibu arahkan ke ujian, Bapak dan Ibu misalnya kita klik ke kelas 7A, lalu kita klik tombol ujian, perhatikan Bapak dan Ibu. Maka secara otomatis akan terpindah ke halaman ujian, seperti itu. Nah, menarik kan Bapak dan Ibu bisa menyembunyikan halaman tersebut, lalu menggunakan fitur tombol untuk menggunakannya. Nah, jika Bapak dan Ibu ingin munculkan lagi, show in navigation, seperti tadi. Nah, jika Bapak dan Ibu ingin merubah nama halaman, klik titik 3, properties, dan Ibu klik properties, maka Bapak dan Ibu bisa merubah nama halaman tersebut. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Cukup mudah. Bagaimana cara menambahkan halaman. Nah, kita sudah mempelajari, jadi Bapak dan Ibu sudah mempelajari bagaimana sih dan apa sih gunanya menggunakan fitur halaman. Jadi Bapak dan Ibu bisa menambahkan halaman-halaman sesuai dengan yang Bapak dan Ibu inginkan ya Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya kita akan pelajari apa sih fitur embed dan bagaimana kita bisa menggunakan fitur embed untuk situs kita dan membuat situs kita lebih menarik. Baik. Nah, kita ke halaman kelas 7. Coba dulu. Nah, kemarin kita sudah pelajari, jika kita klik 2 di halaman ini, Pak Ibu, klik kiri 2 kali di halaman ini, dan kita ingin menambahkan gambar, di sini akan ada pilihan, menambahkan gambar, menambahkan teks, menambahkan file dari drive, atau mengupload file dari komputer. Nah, kita sudah mencoba beberapa fitur ini kemarin, cara menambahkan konten. Nah, ada konten yang bernama embed. Apa sih gunanya kita menambahkan embed? Nah, embed from web kita bisa menampilkan langsung di website kita, menampilkan misalnya website sekolah kita, atau misalnya YouTube channel kita, atau misalnya gambar atau video, atau juga bisa suara. Bapak dan Ibu bisa menambahkan sound dari menambahkan sound ke dalam website Bapak dan Ibu. Nah, misalnya kita menampilkan dulu, yang pertama kita coba embed website. Misalnya kita buka ya website. Kayaknya saya buka website Ugi, atau misalnya Bapak Ibu bisa contohkan tambahkan website dari sekolah Bapak Ibu. Nah, di halaman URL-nya Bapak Ibu klik, lalu Bapak Ibu copy.
copy. Jadi di copy ya alamat websitenya Bapak Ibu. Lalu kembali ke situsnya, Bapak Ibu klik 2 kali, embed atau insert, embed, lalu paste di sini halaman tadi yang telah kita copy. Lalu biarkan tunggu loadingnya. Lalu kita klik insert. Nah, maka Bapak dan Ibu lihat site kita bisa tampil langsung di site kita. Ini sangat bagus Bapak dan Ibu untuk mempercantik tampilan Bapak dan Ibu, site Bapak dan Ibu, atau sekaligus mempromosikan site sekolah atau mempermudah perpindahan Bapak dan Ibu dari site Bapak dan Ibu ke site sekolah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kita cek di review, kita lihat tampilannya. Nah, seperti ini tampil, kita lihat. Maka sites kita telah tampil, website yang kita inginkan telah tampil di sites kita. Kita juga bisa klik. Baik, sebentar. Kita juga bisa klik slide-nya, sites-nya. Seperti itu. Nah, ini sangat baik jika Bapak dan Ibu ingin mengkolaborasikan situs sekolah dengan microsite yang Bapak dan Ibu telah buat. Nah, itu tadi jika kita ingin menambahkan site. Kita juga bisa menambahkan video YouTube. Nah, misalnya kita buka YouTube ya. Nah, misalnya kita taruh lagi Bapak Ibu puisi. Nah, Bapak Ibu bisa buka videonya. Lalu ambil halamannya, bagikan. Ambil halamannya, salin. Atau Bapak Ibu bisa langsung salin di sini alamat URL. Kita kembali ke halaman site kita tadi. Lalu kita tambah embed, lalu kita masukkan situs tadi yang telah kita copy. Kita biarkan dulu loading. Lalu kita insert. Nah, maka videonya akan langsung tampil di channel kita. Nah, atau Bapak Ibu bisa juga menampilkan gambar GIF atau misalnya gambar bergerak untuk mempercantik tampilan website Bapak dan Ibu. GIF image. GIF image. Open image, kita coba ya. Nah, Bapak Ibu klik halaman ini, halamannya, webnya, Ctrl C, atau copy. Kita kembali ke site kita. Kita embed lagi. Lalu kita paste. Nah, Bapak Ibu bisa atur posisinya sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Bapak dan Ibu bisa letakkan di posisi yang Bapak dan Ibu inginkan. Kita lihat previewnya.
Baik, Bapak Ibu, lihat kita telah tampil embed yang kita inginkan. Atau ada juga Bapak Ibu, kita bisa mengembed atau memasukkan musik. Kita bisa memasukkan musik. Nah, caranya adalah kita cari dulu musik yang kita ingin masukkan ke dalam sini. Kita buka misalnya dulu Mitre ini, drive kita, Google Drive kita. Lalu kita cari musik yang kita ingin masukkan di Google Drive kita. Lalu kita ke drive saya. Kita cari file-file audio yang ingin kita masukkan. Bentar, Pak Ibu. Ya, maaf Pak Ibu, tadi ada kendala, sempat hilang. Oke, saya ulang lagi Pak Ibu. Tadi sempat terputus. Nah, oke, tadi sudah ada audio yang ingin kita masukkan. Nah, klik di sini di audio tersebut, lalu klik bagikan. Ibu klik bagikan. Lalu dapatkan link. Namun pastikan linknya kita ubah dulu ya Pak Ibu. Linknya kita ubah dulu. Pastikan linknya bisa diakses oleh siapa saja ya. Siapa saja yang memiliki link. Oke. Ya maaf Pak Ibu, ada kendala tadi, ada jadi kendala di teknis. Baik, saya mulai kembali Pak Ibu. Tadi ada kendala teknis. Nah, tadi audionya sudah kita copy linknya. Nah, kita embed lagi, kita klik 2 kali di sini, kita embed. Lalu masukkan link tadi, link audio tadi yang telah kita copy. Lalu kita insert.
maka akan tampil audio yang telah kita copy dan kita upload. Nah, bisa Bapak Ibu tambahkan teks di sebelahnya. Tambahkan teksnya, dengarkan misalnya puisi berikut ini. Baik. Nah, kita cek di previewnya, Bapak Ibu. Nah, di previewnya kita bisa play audio tersebut. Nah, jadi, Bapak Ibu bisa mungkin memasukkan audio untuk mungkin radio-radio atau mungkin rekaman puisi dan bisa didengarkan oleh teman-teman Ibu. Seperti ini. Nah, maka audionya akan terputar. Nah, seperti itu Bapak Ibu bisa kreasikan fitur embed dan memperindah dan memperkaya tampilan konten-konten yang Bapak dan Ibu ingin tampilkan di Google Site Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah bahas fitur embed. Nah, sekarang bagaimana sih kita jadi lagi setting-setting yang ada di dalam Google Sites kita. Bapak dan Ibu pergi ke sudut kanan atas, ada logo settings. Bapak dan Ibu klik settings, lalu Bapak dan Ibu silakan melihat dan mengatur pengaturan-pengaturan yang ada di sini. Nah, navigation sini Bapak dan Ibu, kita sudah pelajari tadi untuk mengubah yang ini, tampilan menu yang ada kita mau menunya di kiri atas atau di kanan di sebelah atas. Nah, misalnya kita letakkan navigasinya di atas, di top. Nah, maka menu-menunya akan tampil di bagian atas halaman kita. Atau kita ingin tampilannya di samping, kita klik lagi settings, navigation, lalu kita letakkan di sebelah kiri. Nah, muncul sebelah kiri. Dan juga kita bisa ubah warnanya, color, kita misalnya ubah jadi white. Atau kita ubah jadi black. Nah, sesuai keinginan kita. Misalnya saya jadikan di top ya Bapak Ibu, lalu kita jadikan black, maka akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya di setting, ada apa lagi Bapak Ibu? Kita klik setting, brand image. Nah, brand image ini untuk mengubah logo. Seperti tadi yang telah kita bahas, mengubah logo, Bapak Ibu bisa ubah logo di sini. Jika sudah ada logonya, Bapak Ibu hapus, lalu masukkan logo lagi. Sama seperti Five Icon, logo juga akan tampil ketika Bapak dan Ibu site Bapak dan Ibu dibuka di internet oleh orang-orang. Selanjutnya, Bapak dan Ibu klik Show Viewer Tools. Jika Bapak dan Ibu centang pilihan mengaktifkan Show Page Last Updated Time, maka orang yang masuk ke situs Bapak dan Ibu akan mendapatkan informasi kapan terakhir kali situs Bapak dan Ibu diupdate. Seperti itu. Dan yang paling baru adalah ada namanya announcement banner. Nah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan announcement banner untuk memberikan pengumuman. Misalnya ada pengumuman penting, Bapak dan Ibu bisa menggunakan announcement banner. Nah, kita coba menggunakan announcement banner ya Bapak dan Ibu. Kita kembali dulu ke home. Nah, kita tambahkan announcement banner. Apa sih itu announcement banner dan apa fungsinya? Kita klik setting di sudut kanan, lalu klik yang ini Bapak Ibu, announcement banner. Klik announcement banner, lalu centang show banner. Lalu ubah, Bapak dan Ibu ingin bannernya berwarna apa? Baik, kita coba bannernya berwarna putih. Ya, putih. Lalu masukkan misalnya, jangan lupa mengerjakan
tugas. Lalu button labelnya, ini button label adalah nanti akan muncul tombol dan akan ada tulisan di dalam tombol tersebut. Misalnya, kerjakan sekarang. Lalu masukkan linknya. Nah, kita coba link ujian tadi. Ya. Nah, jika orang ibu centang open new tab, maka orang tersebut akan masuk ke tab baru. Nah, jika Bapak Ibu visibility-nya di homepage only, maka pengumuman itu hanya muncul di homepage only. Jika all page, maka semua halaman akan memunculkan announcement tersebut. Baik, jika sudah, kita X saja Bapak Ibu, dan kita lihat akan muncul announcement di atas ini. Kita cek view. Nah, karena tadi pilihannya ditampilkan ke semua, maka jika Bapak Ibu pindah ke kelas 7, ke menu kelas 7, lalu ke halaman kelas 9, juga akan muncul pengumuman seperti itu. Nah, jika diklik tombolnya, jadi tadi pengumuman jangan lupa mengerjakan tugas, klik kerjakan sekarang, maka otomatis murid Bapak dan Ibu akan masuk ke halaman yang Bapak dan Ibu inginkan. Nah, seperti itu pengumuman. Saya ulang lagi Bapak dan Ibu. Klik, saya kembali dulu. Di settings, nah, di linknya ini Bapak Ibu bisa arahkan ke halaman yang Bapak dan Ibu inginkan. Oke. Halaman yang Bapak dan Ibu inginkan, Bapak dan Ibu bisa letakkan di situ. Lalu klik X saja, maka akan tampil pengumumannya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, kita sudah mempelajari fitur-fitur tambahan untuk menambah fungsi-fungsi. Kita sudah mempelajari bagaimana menambah logo, kita sudah mempelajari bagaimana menambahkan footer, kita sudah mempelajari bagaimana menambahkan halaman-halaman lain di dalam situs Bapak dan Ibu, kita sudah mempelajari bagaimana fitur embed atau untuk embed untuk memasukkan atau menyisipkan misalnya halaman YouTube, misalnya halaman situs sekolah yang sekolah kita, misalnya menambahkan gambar GIF atau gambar yang bergerak untuk memperindah tampilan Google Sites kita. Kita juga bisa menambahkan audio tadi, jika misalnya kita ingin murid-murid kita mendengar misalnya audio puisi seperti tadi yang telah saya contohkan. Atau Bapak Ibu bisa mengkreasikan fitur-fitur yang telah saya jelaskan tadi untuk memperindah dan memperkaya konten yang ada di Google Sites Bapak dan Ibu sekalian. Nah, lalu tadi juga saya sudah mereview apa saja setting yang bisa Bapak dan Ibu lakukan untuk mengubah pengaturan di sites Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir. Setelah kita sudah memperindah dan mengubah konten-konten kita, jadi misalnya Bapak dan Ibu mengatur bahwa Bapak dan Ibu akan mengupdate konten Bapak dan Ibu misalnya satu minggu satu kali, atau misalnya 2 hari sekali seperti itu. Nah, apakah Bapak dan Ibu sesuatu yang telah Bapak update atau Bapak dan Ibu ubah di situs Bapak dan Ibu akan terupload secara otomatis ke site Bapak dan Ibu, atau apakah Bapak dan Ibu harus mempublish kembali setiap kali melakukan perubahan? Nah, Bapak dan Ibu, klik publish. Jadi, oke, ini sudah site yang ingin kita publish. Klik publish. Nah, maka akan terlihat review dan terlihat apa saja yang telah Bapak dan Ibu buat di sebelumnya. Draftnya. Baik, kita tunggu loadingnya Bapak dan Ibu. Nah, di sini juga tampil kapan terakhir kali Bapak dan Ibu menerbitkan sites Bapak dan Ibu. Nah, jadi terakhir kali kita publish sites ini 1 hari yang lalu. Nah, kita lihat di sini sebelah kanan ada tampilan sites yang sebelum kita ubah. Atau yang sekarang ditampilan oleh orang-orang buka yang telah kita publish seperti ini. Dan ini draft yang telah kita miliki sekarang. Jadi kita bisa melihat perbedaan. Oh,
Jadi saya sudah menambahkan ini, saya sudah menambahkan ini, seperti itu. Nah, jika Bapak dan Ibu merasa tampilan Bapak dan Ibu sudah benar sesuai dengan yang Bapak dan Ibu telah tambahkan, klik langsung publish. Klik publish. Nah, maka orang-orang saat ini bisa melihat situs Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana sih, kita coba lagi, bagaimana sih cara agar orang-orang bisa melihat situs kita? Bapak dan Ibu perhatikan di sebelah sini, di sebelah logo people, ada logo link. Klik link tersebut, publish set link, dan copy link. Nah, maka Bapak dan Ibu bisa bagikan link ini tadi, kepada orang-orang, dan ketika orang-orang masuk, maka orang-orang akan melihat akun Bapak dan Ibu. Nah, pastikan ketika Bapak dan Ibu mengatur publish-nya, kita buka kembali ya Bapak dan Ibu. Kita klik titik 3 di sini, di samping publish, kita klik publish setting. Nah, oh bukan, Bapak dan Ibu, kita klik ini, sharing setting, share with others. Nah, pastikan semua orang, kita lihat sini Bapak dan Ibu, di publish anyone ini, klik change, pastikan jika Bapak dan Ibu ingin website Bapak dan Ibu diakses oleh semua orang tanpa harus login dan dapat diakses oleh semua orang di seluruh dunia, Bapak dan Ibu klik gambar nih, globe, anyone can find, dan klik save. Nah, tadi kenapa diinginkan diharuskan kita login jika membuka site tersebut? Karena kita hanya membatasi situs tersebut hanya boleh dibuka oleh domain kita. Jadi kita harus login. Nah, jika kita sudah mengubah pengaturan tadi Bapak dan Ibu, gimana semua orang bisa membuka dan melihat site kita? Coba lagi. Maka kita akan langsung sampai ke situs kita. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, sangat mudah dan sangat bagus ya kan Bapak dan Ibu. Nah, apalagi sih yang kita bisa lakukan? Kita bisa unpublish, atau jika misalnya kita ingin menarik kembali dulu situs kita, jadi orang-orang tidak akan bisa lagi akses situs kita, kita tinggal klik unpublish. Maka situs kita tidak akan lagi live, namun kita masih bisa mengedit situs kita, jadi situs kita tidak hilang, dan kita bisa mengedit situs kita. Lalu jika kita merasa perubahan-perubahan yang telah dilakukan, kita bisa publish kembali, klik publish. Dan jangan lupa siapa saja yang bisa melihat situs Bapak dan Ibu, lalu kita publish. Maka situs Bapak dan Ibu kembali ke internet dan bisa dibuka oleh orang-orang. Nah, jadi setiap kali, misalnya Bapak dan Ibu sudah selesai menambahkan konten, nah misalnya besok Bapak dan Ibu ingin menambahkan konten di kelas 8 misalnya. Buka kelas 8, dan Ibu ingin menambahkan konten kelas 8, tambahkan konten. Nah, setiap Bapak dan Ibu menambahkan konten, dan jika ingin menampilkan konten tersebut, bisa dilihat oleh orang, jangan lupa lalu publish lagi, dan akan diperlihatkan lagi apa perubahan dari yang sebelumnya Bapak dan Ibu sudah publish, dan yang akan Bapak dan Ibu publish sekarang. Ternyata yang diupdate adalah halaman 8A. Sebelumnya seperti ini, sekarang sudah ada seperti ini. Lalu klik publish lagi, maka perubahan tersebut akan terlihat oleh orang yang masuk ke site kita. Baik, seperti itu tadi cara mempublish sites kita, Bapak dan Ibu. Nah, terakhir yang ingin saya tunjukkan di sini, titik 3. Bapak dan Ibu bisa menduplikasi atau menggandakan, membuat salinan dari sites Bapak dan Ibu. Jika misalnya ini kelas Bahasa Indonesia, Bapak dan Ibu ingin membuat sites lagi untuk misalnya kelas biologi, Bapak dan Ibu klik duplicate sites. Kalau misalnya Bapak dan Ibu buat kelas misalnya bahasa Inggris, lalu ganti foldernya, share dengan editor yang sama, lalu klik duplicate. Maka Bapak dan Ibu akan memiliki sites dengan konten yang atau layout yang sama. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi mengulang dari awal membuat sites, menambahkan halaman sendiri. Namun Bapak dan Ibu sudah mempunyai sites yang mirip. Tinggal Bapak dan Ibu mengubah namanya, mengubah logonya, dan lain-lain. Nah, oke. Itu saja tadi cara-cara Bapak dan Ibu bisa, kita sudah membahas cara mempublish sites dan menambah fitur-fitur yang lain.
kita masuk ke yang terakhir, Pak Ibu. Fitur kita masuk ke sesi Q&A. Baik, Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan Bapak dan Ibu di bit.ly/dugi_midtraining_sites dan kita akan bahas sekarang, Bapak Ibu. Baik. Bentar, saya periksa pertanyaannya. Baik, kita kembali ke pertanyaannya. Nah, sepertinya belum ada pertanyaan tambahan. Namun ada satu pertanyaan di sini, pertanyaan yang baik, saya cek lagi dulu pertanyaannya. Sebentar. Saya buka dulu pertanyaannya. Kita lihat apakah sudah ada pertanyaan yang masuk, Bapak dan Ibu. Oke, ada yang bertanya. Saya ketinggalan mengikuti mid training ini. Apakah masih punya kesempatan untuk mendapatkan sertifikat? Bagaimana caranya? Baik, Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu ketinggalan mengikuti mid training ini, baru bisa mengikuti mid training ini hari ini, silakan menuju ke YouTube channel kita, Bapak dan Ibu. Baik, saya tampilkan dulu. Silakan menuju ke YouTube channel kita di Dugi Indonesia YouTube channel, dan Bapak dan Ibu bisa menonton pelatihan-pelatihan sebelumnya dan kerjakan langsung sertifikasinya. Jadi jika Bapak dan Ibu sudah menonton seluruh sesi pelatihan kita di 1 minggu sebelumnya, Bapak dan Ibu mengerjakan kuisnya dan juga bisa masih punya kesempatan untuk mendapatkan sertifikat. Jadi buat Bapak dan Ibu yang tidak mempunyai kesempatan atau tidak sempat mengikuti sesi yang kemarin, bisa langsung nonton di YouTube. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah domain URL agar menjadi milik pribadi, atau apakah ada cara memperpendek link? Cara mengubah URL. Cara memperpendek link. Baik, kita akan coba cara memperpendek link. Kita klik link kita yang ingin kita bagikan, site kita, copy publish site. Kita copy link, kita tambahkan. Nah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan misalnya gg.gg. Link shortener. Nah, masukkan link Bapak dan Ibu yang panjang di sini. Klik customize link, lalu ubah menjadi pendek. Misalnya situs kelas Indo. Shorten. Maka link Bapak Ibu sekarang menjadi lebih singkat. Bapak Ibu tinggal klik gg.gg situs kelas Indo. Maka akan otomatis terdirect ke situs Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu juga bisa gunakan bit.ly. Klik. Namun jika menggunakan bit.ly, Bapak Ibu harus mempunyai akun dulu. Menggunakan bit.ly, lalu Bapak Ibu bisa memendekkan link Bapak Ibu. Klik create. Masukkan linknya. Create, lalu buat linknya menjadi lebih singkat. Seperti itu. Bapak Ibu. Apakah ada batasan? Tidak. Berapa kali untuk seorang guru mempublish sites-nya? Apakah ada batasan berapa kali untuk seorang guru mempublish site-nya? Tidak ada batasan, Bapak Ibu. Jika
seorang guru ingin mempublish site-nya, tidak ada batasan. Bapak Ibu bisa mempublish site Bapak Ibu sampai berapa kali pun yang Bapak Ibu inginkan. Bagaimana mengatur spasi antar paragraf? Baik, spasi antar paragraf untuk sementara ini di fitur Google Sites, Bapak Ibu. Saya confirm dulu. Untuk sementara ini di fitur Sites belum ada pengaturan untuk mengubah spasi paragraf. Kita coba masukkan teks, Bapak Ibu. Kita masukkan teks. Nah, kita masukkan teks. Nah, belum ada pengaturan untuk mengubah spasi antar paragraf ini. Jadi kita hanya bisa menggunakan enter untuk memperjauh atau memperbesar spasi. Jadi belum bisa, Bapak Ibu. Karena beberapa fitur masih dalam pengembangan untuk Google Sites. Selanjutnya, sepertinya cuma itu. Bisakah kita sudah tidak lagi ya Bapak Ibu? Bagaimana cara memperbarui website jika saya publish? Apakah perlu diperbarui? Oke, kita sudah bahas tadi. Jadi setiap Bapak Ibu ingin memperbarui sites atau menambahkan konten baru, silakan Bapak Ibu publish kembali sites-nya seperti selanjutnya. Baik, sepertinya itu saja Bapak Ibu yang bisa sepertinya sudah itu, cukup itu saja pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita bahas yang masuk. Nah, kita sampai di sesi pengunjung acara. Baik, Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti seluruh sesi kita selama seminggu, Bapak dan Ibu silahkan masuk ke dalam link ini. Link quiz mid training kita untuk mendapatkan sertifikat. Jadi kita telah menyediakan 3 sertifikat. Yang pertama adalah sertifikat kompetensi kelas virtual, di mana kompetensi kelas virtual ini kuisnya membahas Google Meet, Google Classroom, dan Google Form yang telah kita bahas. Lalu yang kuis kedua yaitu kuis kompetensi kolaborasi digital yang membahas tentang Google Drive dan juga Google Apps seperti Google Docs, Sheets, Slide, dan juga Google Keep. Dan kuis yang ketiga yang membahas tentang Google Sites yang hari ini, yang tentang kompetensi komunikasi kreatif yang membahas kompetensi tentang Google Sites yang kita bahas 2 hari kemarin ini. Nah, Bapak dan Ibu silakan masuk ke dalam link ini, silakan Bapak dan Ibu catat dan kerjakan di batas akhir pengerjaan kuis ini hingga 22 Mei. Silakan kerjakan kuisnya lalu dapatkan sertifikatnya, Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, itu saja. Silakan catat linknya dan selamat mengerjakan kuisnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai sini saja sesi mid training kita. Saya sampaikan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah mengikuti sesi kita dari awal hingga akhir ini, hingga sesi akhir ini masih tetap semangat mengikuti. Saya ucapkan terima kasih banyak. Lalu saya ucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya juga jika ada salah kata atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa Bapak dan Ibu di pelatihan-pelatihan selanjutnya. Sampai jumpa di training-training selanjutnya. Saya Danis Lutfi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.